Oke, halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Azri Syarul Fajri. Kembali lagi di Soskes, Sosiologi Podcast. Nah, pada episode kali ini, Soskes kedatangan tamu yang spesial. Dia merupakan salah satu orang yang berpengaruh di sosiologi. Dan tak hanya itu, dia juga adalah orang yang banyak dikagumi di sosiologi. Bahkan, dia juga menjadi salah satu inspirator bagi mahasiswa sosiologi yang lain. Siapa dia? Kita langsung panggil saja Tum Dinan. Tangan. Oh, Adri. Sehat, Tum? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai podcast, Tum mau kopi? Boleh. Boleh. Nah, kebetulan di Soskes ini, mungkin kalau di podcast-podcast yang lain, seperti di PWK, itu ada Yanti. Dan di Soskes juga ada yang khusus memberikan kopi, mie, dan lain sebagainya, itu namanya Yanto. Jadi kita punya namanya Yanto. Tapi itu tidak bisa diperlihatkan mukanya. Jadi hanya sebatas tangannya saja. Oke. Saking gantengnya itu. Nah, dipanggil Yanto. Kita panggil dulu Yanto. Mana Yanto? Nah, ini Yanto. Terima kasih Yanto kopinya. Mau yang hitam? Mau yang? Boleh yang hitam. Oke. Sebelum kita panjang lebar, mungkin saya mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun. Terima kasih. Dirgahayu yang ke-24. 24. Gak kerasa makin tua. Jadi sebentar lagi lanjut S2 atau langsung nikah tuh? Sepertinya pengennya lanjut. Kalau ada rezekinya. Amin. Jadi Ketum ini kemarin baru berulang tahun yang ke-24. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan. Amin. Mudah-mudahan segala apa yang diimpikannya dipermudah. Amin. Oleh Yang Maha Kuasa. Hati-hati itu aminnya, karena sekarang masih dalam politik. Iya, bahaya ya, sedikit bahaya. Gimana kabarnya, sehat berarti? Alhamdulillah. Mungkin kesibukan akhir-akhir ini apa kira-kira? Boleh diceritakan ke kita, masyarakat sosiologi nih? Oke, untuk akhir-akhir ini sih saya kesibukannya lagi aktif di organisasi kemasyarakatan di wilayah. Setelah mengabdi di jurusan gitu ya, banyak belajar di organisasi kampus. Mencoba buat mengimplementasikan apa yang sudah didapat di kampus ke wilayah sendiri gitu. Oke. Jadi implementasinya langsung di masyarakat itu ya? Oke. Sebelumnya ini kan teman-teman di sini juga belum tahu semua ya kalau Ketum itu asli orang mana dan sekarang tinggal di mana. Mungkin boleh diceritakan asli dari mana Kalau asli dari Bandung, tinggal juga di Bandung. Ya, asli dari Bandung, tinggal di Bandung. Udah 24 tahun semuanya, dari lahir sampai tahun ini di Bandung terus. Di Bandungnya di mana kalau boleh tahu? Di Jalan Bima, Pajajaran, daerah Pajajaran. Kota. Berarti teman-teman kalau mau main ke rumah Ketum, boleh banget. Boleh, itu alamatnya. Mampir. Saya kira Ketum itu orang Tasik orang Garut. Tasik itu kampungnya nenek dari dari Abi. Oh, Abi Umi berarti manggil. Abi Umi panggilnya. Oh, Masya Allah. Berarti nanti Lebaran Lebaran belum ada rencana sih. Biasanya bisa lebih awal maksudnya. Oh iya, puasa juga kayaknya duluan. Duluan, siap. Oke, kita nggak ngebahas ke situ boleh sedikit di-spill mungkin terkait, karena kan saya manggilnya Tum. Kalau nama asli Dinan. Ya. Di Muhammad Dinan Fatur Rahman. Muhammad Dinan Fatur Rahman. Untuk pendidikan mungkin diceritakan dari SD, boleh dari SD, SMP sampai sekarang kuliah. Dari SD, dulu SD itu di SD Negeri Dr. Cipto di Bandung. Dan kalau sekarang itu SD itu disatuin sama tetangganya jadi SD Dr. Cipto Pajajaran. Dulu itu kalau zaman saya itu 2 sekolah yang berbeda, tapi sekarang jadi 1 gitu. Terus lanjut SMP saya sekolah di 2 sekolah. SMP sekolah di 2 sekolah? Ya. Maksudnya kelas 2 itu saya pindah ke sini dekat SMP 2 Cileunyi. Ya dulu awalnya di SMP Negeri 40 Bandung. Terus ya setelah melalui banyak dinamika kenakalan remaja lah ya gitu. Wajar lah ya. Wajar. Saya pindah ke SMP Negeri 2 Cileunyi. Jadi lulus di SMP Negeri 2 Cileunyi. SMA balik lagi ke kota, SMA Negeri 9 Bandung. Kuliah di UIN. Kuliah di UIN. Nah, karena tadi Ketum mungkin
banyak sekali track record soal pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Di situ kan biasanya ada organisasi tuh. Tuh. Karena menariknya, teman-teman, bahasan kita kali ini mengenai organisasi yang sukses lah, membangun organisasi yang sukses. Nah, makanya sedikit spill mungkin tuh, karena kan Ketum beberapa kali yang mengalami tingkat pendidikan yang SD, SMP, SMA, boleh diberitahu mungkin tuh, kasih tahu kira-kira organisasi apa aja yang Ketum ikuti di situ gitu. Untuk organisasi sih jujur ya, dari awal SD itu sampai ke SMP itu kurang minat ikut organisasi, dan itu pun ikut di remaja masjid. Pertama kali ikut organisasi itu di remaja masjid, dan itu pun awalnya karena tuntutan yang harus saya lakukan gitu ya. Orang tua kan kebetulan jadi ketua DKM, aktif lah di wilayahnya, di keagamaannya gitu. Hanya awalnya itu agak kepaksa gitu ikut remaja masjid. Itu di SMP kalau nggak salah. Di SMP ikut remaja masjid, setelah banyak belajar, akhirnya SMA saya mulai tertarik gitu. Oh, jadi mulai tertariknya SMA? Ya, mulai masuk SMA, tapi saya nggak tertarik sama organisasi-organisasi yang formal. Oh, awalnya kayak ya ekstrakurikuler ya olahraga. hanya organisasi-organisasi yang seperti itu gitu. Juga salah satu ikut, kalau di Bandung kan ramai banget tuh komunitas-komunitas sekolah. Nah, apa tuh? Dulu saya ikut di SMA itu ikut PRB. Itu Purple Boys. Itu tuh awal mulanya organisasi yang didirikan oleh angkatan-angkatan atas sebelum saya. Karena purple itu kan ungu itu jomblo ya, identik dengan jomblo. Oh, ungu jomblo. Ya, ungu itu identik dengan jomblo. Nah, abang-abangan ini bikin organisasi, bikin kelompok gitu. Kumpulan anak-anak yang jomblo gitu. Nah, dinamain Purple Boys. Awalnya iseng-iseng, tapi semakin tahun selalu ada regenerasinya, dan saya ikut gabung gitu ketika awal masuk SMA gitu. Itu teh ngapain tuh organisasi Purple itu teh? Sebetulnya sih cuman kayak tempat nongkrong doang. Oh, tempat nongkrong. Ya, tapi kebetulan di angkatan saya ketika saya kelas 1 SMA itu ada alumni yang peduli sama adik-adiknya. Peduli dalam artian ini anak-anak ini punya potensi gitu. Akhirnya alumni itu yang mengarahkan. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan positif gitu di dalam organisasi ini gitu. Yang awal mulanya cuman sekedar organisasi nongkrong, cuman ngopi-ngopi doang gitu. Nah, diarahkan nih sama satu alumni ini gitu untuk membuat sebuah kegiatan yang memang positif. Salah satunya tuh, contohnya mungkin? Contohnya kita itu selalu ada pendataan ya untuk kepengurusan gitu ya. Ada dan ya, anggota lah. Ada pendataan anggota dari, hingga kita pun harus mengetahui gitu anggota-anggota mana saja yang memang membutuhkan gitu ya, dalam artian orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, akhirnya setelah ada pendataan seperti itu, setiap kali ada momentum-momentum keagamaan, entah itu kurban, contohnya kurban ya. Oh, kurban juga? Kurban itu kita patungan, anak-anak tuh patungan, beli satu hewan buat dikurbankan atas nama ya orang-orang yang tidak mampu tadi gitu, di atas namakannya. Positif sekali tuh ya. Terus kayak kita pun kan ada hari raya ya, hari raya ulang tahun lah, perayaan ulang tahun, anniversary. Nah, itu selalu bikin event-event musik. Nah, menjelang event musik itu kita banyak banget jualan ya, danus. Kalau ini pastinya danus. Ya, danusan. Teman-teman di UIN pasti tahu danusan. Pasti tahu danusan. Pasti ngalamin juga. Pasti ngalamin. Ngalamin berapa kali ya? Nah, ini kita tuh danusan, jualan ini itu, merchandise dan lain sebagainya. Ya, hingga akhirnya kita punya profit lah di situ. Nah, profit ini kita gunakan untuk bikin event di anniversary Purple Boys itu. Kemudian sisa-sisa dari anggaran yang ada itu seringkali kita sumbangkan. Salah satunya dulu waktu saya kelas 1 SMA itu kita sumbangkan ke masjid sekolah. Karena kebetulan sedang renovasi. Kita belikan beberapa sak semen gitu, kita sumbangkan. Dan banyaklah kegiatan-kegiatan yang memang seperti itu, positif. Berarti ada transisi ya? Yang si organisasi Purple ini yang asalnya hanya sekedar nongkrong-nongkrong, dia bisa berubah. Ada perubahan. Ada perubahan. Saya ngomong perubahan takut tuh. Nggak apa-apa, kayaknya nggak apa-apa. Ada perubahan.
Dari yang asalnya nongkrong-nongkrong menjadi organisasi yang kaya akan manfaat. Nah, Itu sampai SMA. sampai SMA, sampai kuliah semester 1, Oh. 2 juga masih aktif. Nah, sekarang mungkin beranjak ke pengalaman yang di perkuliahan apa aja tuh kira-kira tuh? Saya ikut organisasi di kampus itu cuma himpunan. Cuma himpunan. Sempat organisasi-organisasi ya itu tuh? Enggak, sempat sih dulu. Sempatnya itu sempat hanya diajak. Waktu maba biasa diajak ngopi gitu ya. Yeah. Diajak gabung lah dengan organisasi-organisasi tertentu gitu ya. Tapi saya coba buat analisis dulu gitu. Analisis dulu, pengen tahu dulu latar belakang organisasinya seperti apa. Terus dinamika di kampus apabila saya mengikuti organisasi tersebut seperti apa. Dan saya pun berusaha untuk objektif lah ya, melihat dari dua sisi gitu. Melihat dari mendengar cerita dari kakak-kakak tingkat yang ikut organisasi tersebut, mendengar juga cerita dari kakak-kakak tingkat yang memang tidak mengikuti. Akhirnya saya pun coba buat ngobrol nih sama orang tua, karena dulu pun orang tua saya kan alumni UIN juga. Ya, waktu itu UIN masih IAIN. Itu di Tarbiyah. Nah, saya coba ngobrol sama abi saya. Kalau saya gabung ke organisasi di kampus ya, gimana nih, Bi? Disaranin kemana dan lain sebagainya. Tapi tidak dikasih izin gitu. Lebih baik ikut organisasi yang intra aja katanya. Dengan pertimbangan ya berbagai macam pertimbangan lah. Akhirnya memutuskan nggak ikut gitu. Walaupun awalnya sempat ada ketertarikan. Ya, karena kan itu ranah intelektual kan. Ya, ranah intelektual. Yang menarik ini tuh, karena apa yang barusan kita ceritakan, ada analisis, melihat dari dua sisi, bahkan riset dulu. Ini selaras, kalau saya mungkin saya kebetulan di Departemen PI, dan saya sedikit belajar mengenai 4 prinsip atau karakteristik mahasiswa atau sosiolog lah. Ya. Yang pertama itu kan ada empiris, yang kedua ada teoritis, kumulatif, non-etis. Nah, yang barusan Ketum sampaikan itu benar-benar pure seperti seorang sosiolog tuh. Ketika masuk ke dalam ranah yang dalam tanda kutip kita tidak tahu sisi ini seperti apa, Ketum riset, Ketum melakukan observasi, dan akhirnya tahu kesimpulan. Dan bahkan yang plus apa coba tuh? Yang plus itu adalah meminta restu orang tua. Nah, itu sosiologi agama. Kurang lebih kayak gitu. Berarti untuk di universitas masuk KMJ itu nih? Masuk KMJ di semester 3. Tahun berapa tuh? 2020. Ya. Sampai 3 tahun? Ya, saya 3 periode di himpunan. Dan akhirnya jadi ketum. Nah ini tuh, akhirnya kan jadi ketum. Ya. Ini menarik nih, karena Tum Dinan ini kan panggilan kesehariannya ya bagi kami di mahasiswa sosiologi adalah Tum. Nah, kenapa bisa jadi ketum, Tum? Gimana ceritanya? Apakah memang dari awal sudah ada niatan jadi Tum? Karena biasanya ada dorongan nih dari berbagai pihak, terus mana disiapin yang jadi ketum, cek bahasa Sunda. Nah ini gimana tuh prosesnya tuh jadi ketum? Prosesnya awalnya kan di sosiologi itu ada organisasi non formal juga ya. Ya. Basis sayap kiri lah bahasanya. Ya, kalau bahasa di UIN sayap jurusan. Kiri. Nah, awalnya saya ada ketertarikan buat menghidupkan, karena kan di SMA dulu organisasinya seperti itu gitu. Makanya sedikit pengalaman di SMA pengen coba saya implementasikan juga gitu ya di ranah universitas. Cuman kebetulan pada saat itu karena masuknya tahun Covid juga ya, 1 tahun kemudian semester 3 gitu, semester 2 semester 3 itu Covid. Jarang kan ada kumpulan gitu ya, ketemu langsung, makanya agak sedikit redup nih. Akhirnya saya lari ke himpunan karena pengen berkegiatan gitu, di kampus, pengen aktif di kampus, pengen kontribusi juga buat jurusan. Akhirnya masuk himpunan di semester 3. Semester 3. Awal banget ya. Saya awal masuk itu di departemen PAO. Awal masuk langsung PAO? Ya, awal masuk itu PAO. Langsung sekdep? Enggak. Oh enggak, oke. Jadi staf ahli dulu. Karena dulu kan memang masih ada aturan ya ketika mahasiswa yang baru masuk gitu, khususnya di semester 3 yang baru masuk himpunan itu, memang saatnya ya awal masuk organisasi itu kan untuk meraba-raba dulu ya. Meraba-raba dulu, belajar dulu gitu, bagaimana sistematika pengelolaan roda organisasinya seperti apa.
Akhirnya saya masuk dan jadi staf ahli biasa gitu. Untuk ngeraba-raba nih PAO itu seperti apa, himpunan itu seperti apa gitu. Kemudian Kenapa PAO tuh? Ada departemen lain. P itu? Kenapa? segini sih awalnya itu saya tertariknya itu dulu ada PKPM. Kalau sekarang PKPM? sosial. Oh, Kalau sekarang sosial. PKPM apa tuh dulu tuh? Pengembangan apa ya PKPM? Nah, nanti kita Pengabdian bisa... masyarakat lah pokoknya. ya, intinya. pengabdian masyarakat. Ya. Oh, pengembangan kerjasama pengabdian masyarakat. Oh, Ya itu. sebelum berganti menjadi departemen sosial. Ya sebelum berganti menjadi departemen sosial. Awalnya tertarik ke situ tapi ya balik lagi. Saya analisis itu ketika open recruitment itu kalau kuncinya kan kalau mau keterima jangan milih departemen yang memang banyak peminatnya. Oke. Ya. Karena persaingannya bakal lebih banyak Nah, juga itu. gitu. Nanti kalau masuk KMJ jangan pilih departemen yang banyak peminatnya. Ya kalau ngerasa potensi dirinya masih belum maksimal. Nah, itu. Betul. Saya ngerasa kayak gitu akhirnya saya pilih PAO walaupun PAO sebetulnya banyak, cuman pilihan keduanya saya pilih yang memang sedikit lah, nggak terlalu banyak gitu peminatnya. Di pilihan keduanya saya pilih departemen pers dulu. Kalau sekarang kan Medcraft ya. Oh ya, sekarang Medcraft. Sebelumnya Kominfo, sebelumnya lagi itu pers, departemen pers. Oke. Pilihan pertama PAO, tapi ketika interview di PAO dan akhirnya keterimanya di PAO gitu. Alhamdulillah. Itu untuk awal masuk semester 3. Periode pertama. Periode pertama. Lanjut periode kedua. Periode kedua. Atau ada kesan atau ada sesuatu dulu di periode pertama. Gimana kesannya ketika jadi staf ahli di departemen PAO tuh? Dulu kebetulan karena memang kuliahnya online, banyak program-program online juga. Oh iya. Dan kebetulan di departemen saya itu saya salah satu orang yang memang stay di Bandung ya. Akhirnya di situ benar-benar disibukkan karena saya harus menghandle teman-teman yang di luar Bandung gitu. Oke. Kan ada deputi ya, kalau di PAO itu ada deputi. Saya harus menghandle beberapa departemen karena deputi dari PAO-nya itu ada di luar kota gitu. Susah berarti ya. Akhirnya saya sibuk kepugu lah gitu, sibuk tepugut ya gitu. Kaditu kadieu. Oke. Tapi dari situ benar-benar dapat pelajaran yang emang berharga gitu buat periode-periode selanjutnya. Jadi banyak bahan evaluasi lah dari periode sebelumnya. Oke. Cukup tuh. Cukup. Nah, kalau untuk itu periode pertama lah. Ya. Karena memang masih bukan bertabrakan ya, beriringan dengan fase Covid waktu itu. Sehingga evaluasinya banyak, pengalamannya juga baru dan banyak. Ya. Oke. Lanjut periode kedua tuh. Berarti 2000 berapa itu? 2021 2022. Iya, 2021 2022. Itu jadi apa tuh? Jadi kadep PAO. Jadi kadep dari staf langsung jadi kadep. Ya, nggak lewat sekdep dulu. Jadi istilahnya karena memang kinerjanya bagus, mungkin ya Tim ya. Bagus tuh kinerjanya. Nggak tahu sih. Terus jadi kadep PAO. Kadep PAO. Nah, gimana tuh ketika di posisi menjadi kepala departemen khususnya di PAO tuh? Itu awal mulanya itu ketika lagi ada program desa binaan kalau nggak salah. Oh, desa binaan. Desa binaan ya periode pertama saya itu kan persiapan ya untuk periode selanjutnya mendekati akhir periode menjelang muskom, kalau sekarang musmasos kan. Ya, sekarang musmasos. Kalau sekarang musmasos. Nah, saya ditawarin nih sama Ketum Musa. Oh, waktu itu tuh ketumnya tuh Musa. Ya. Kalau yang sebelumnya siapa? Tumagam. Oh, Tumaga. Ya. Saya ditawarin buat dipercaya untuk pegang departemen PAO. Awalnya ragu dalam artian kan ini hajat angkatannya Tumusa. Saya kan di bawah 1 tahun di bawah. Ya lebih enaknya untuk lebih leluasa lah ya, biar gak kagok kalau bahasa Sunda. Meta kagok. Enaknya sama angkatan 18 gitu harusnya. Tapi ya karena memang kekurangan SDM juga, akhirnya saya ambil tawaran itu gitu. Dan ya dulu saya menerapkan pola yang benar-benar terlalu tegas sih menurut saya di PAO. Nggak tertekan tuh staf ahlinya? Sepertinya tertekan. Karena memang itu kan transisi ya. Iya. Di periode kedua saya itu transisi dari COVID ke offline, dari online ke offline. Ke apa sih dulu sebutnya? Normal apa? New normal Ya, new normal. Nah itu ketika itu jujur bingung kan kemarin online gitu. Iya. Dan kita harus mulai adaptasi lagi dengan kondisi yang baru itu. Gitu. Akhirnya saya
di periode kedua itu milih sekdep yang emang dulunya juga PAO. Dulunya juga PAO bareng sama saya. Saya angkat ke sekdep, saya pilih jadi sekdep. Alhamdulillahnya itu bisa tektokan, enak untuk sistem kerjanya gitu. Kerjasamanya juga enak, tapi yang jadi hambatan itu ya itu saya harus adaptasi lagi gitu. Adaptasi karena kondisinya berbeda dengan periode sebelumnya. Iya betul. Masa transisi lah. Iya, masa transisi. Akhirnya memang kenapa saya ambil tegas gitu. Menjalankan tugas secara tegas itu karena yaitu transisi tadi. Kalau kita nggak tegas takutnya malah jadi kesannya jadi masih tetap online gitu. Hari-hari lah kalau bahasanya. Hari-hari. Akhirnya dibuatlah deputi dan lain sebagainya. Dan di periode itu pun periode pertama adanya Monef. Saya ciptakan Monef. Yang setiap bulan itu? Setiap bulan itu. Oh itu tuh waktu? Di periode awal itu saya waktu zaman temagam itu belum ada. Oh belum ada? Belum ada. Jadi hanya Rapum? Hanya Rapum. Rapum pun nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oh iya karena kan COVID juga. Paling rapat kadep doang. Kadep doang ya? Rapat departemen. Baru zaman ketum waktu masih di KDPAO itu ada Monef. Ya kita bikin SOP dan ada Monef gitu. Monitoring, evaluasi. Nah ini memang harus kita lakukan untuk ya secara berkala berkala supaya kita tahu perkembangannya seperti apa progres seperti apa, apakah ada peningkatan atau penurunan gitu, karena memang di PAO ini kan sangat sentral gitu. Mundurnya organisasi itu bergantung dari PAO juga gitu, karena melihat bagaimana dinamika yang sedang terjadi dan bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di organisasi. Akhirnya saya ciptakan Monef gitu, saya bikin di SOP. Itu salah satu terobosan yang dipakai sampai sekarang berarti itu ya? Ya. Sebelum kita lanjut ke periode 3, kita tes dulu kopi itu. Biar Mas Yanto, makasih Mas Yanto. Mas Yanto, mana Mas Yanto? Makasih Mas Yanto. Kenapa saya bawa ini tuh? Tadinya gini, saya lupa. Pas kita panggil Tumdinan. Tadinya mau gini. Cuma lupa. Adalah trennya saya sih. Ya, oke, lanjut. Itu periode 2 selesai. Ya. Periode 3 itu menjadi ketum berarti ya? Jadi ketum. Nah gimana Tum? Kok bisa? Dan kok mau? Itu. Karena kan posisinya itu sentral. Ya. Kalau di awalnya itu nggak ada ketertarikan sih di periode pertama pun sebetulnya saya udah nggak mau lanjut. Oh, dari periode pertama nggak mau lanjut? Ke kedua. Kenapa Tum? Karena kayaknya saya terlalu capek dari periode pertama pun terlalu capek ya, karena tadi tuh banyak yang saya garap gitu. Oh iya. Banyak yang saya monitoring dan lain sebagainya. Sehingga tuh capek gitu, pengen istirahat awalnya. Reso lah. Periode depan mah gitu ya. Awalnya pengen kayak gitu, tapi karena dipercaya jadi kadep dan saya ngerasanya gimana ya? Saya ngerasa kalau ya kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu. Ya, dan orang percaya juga gitu ya. Makanya saya coba ambil itu gitu. Tapi untuk jadi ketum di periode kedua pun saya belum ada kepikiran sampai situ. Cuman memang ada support, ada dorongan dari teman-teman angkatan gitu. Dari awal periode pun sudah disupport untuk persiapkan untuk periode selanjutnya. Tapi saya di situ nggak mengiyakan gitu. Belum siap gitu. Masih oke, kita lihat nanti. Makanya kenapa ketika zaman di periode kedua itu saya ya dalam arti Sunda nama nunjukin siung lah. Periode kedua tuh? Di periode kedua itu karena memang support dari teman-teman, dorongan untuk jadi ketum di periode selanjutnya gitu. Makanya saya bikin banyak terobosan-terobosan baru gitu ya, kebijakan-kebijakan baru dari PAO. Nah untuk naik ketum ini saya pertama kali yang dilakukan itu kesepakatan di angkatan dulu. Oh, gimana tuh? Jadi di angkatan 2019 itu dulu ada konsolidasi angkatan. Karena melihat di tahun-tahun sebelumnya yang selalu chaos ya dalam gimana tuh maksudnya chaos nih? Saya nggak tahu tuh. Rebutan posisi ketum. Istilahnya ini rebutan posisi kue ini gitu ya. Oke. Saya sama ketua angkatan, sama teman-teman angkatan yang lain pengen ngerubah culture seperti itu gitu. Kita nggak mau mewarisi yang memang negatif lah. Akhirnya kita konsolidasi angkatan, di angkatan pun semuanya support gitu. Nah, cuman dulu itu ada
semacam strategi kampanye kali ya. Kalau di Pilpres lah gitu. Iya, strategi kampanye. Dulu itu orang lain itu tahunya di angkatan 2019 itu yang mau naik itu ketua angkatan. Siapa waktu itu? Sugilar. Oh, Bang Gilar itu ketua angkatan? Ya, ketua angkatan. Oh, tahunya itu. Tahunya Oke. itu. Nah, karena saya selalu main di belakang layar. Oke. Akhirnya Mengerikan ketika juga. pencalonan saya yang dinaikin sama teman-teman angkatan gitu. Awalnya pun itu sempat mau ada calon lain juga. Jadi bukan hanya calon tunggal. Cuman setelah melalui ya berbagai obrolan dan sebagainya akhirnya calon tunggal gitu, aklamasi. Akhirnya aklamasi. Ya. Ketum saja. Ya, Oke. Dan akhirnya jadi ketum. ketum. Nah, ini ada pertanyaan tuh. Karena oke lah nih ketum misalkan jadi ketum waktu itu. Pasti kan ketika ketum menjadi ketum, gimana ya? Ketika Tum Dinan itu menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan sosiologi, maka setelah itu dimulailah perjalanan istilahnya kapal tuh berlayar lah, Ya. gitu. Nah, sepanjang kapal berlayar menahkodai himpunan mahasiswa jurusan sosiologi, ada nggak tuh manis pahitnya kepengurusan ketum waktu itu? Karena saya pernah dengar dari ketum sendiri, saya sampai ngegedein motor buat ngebiayain himpunan. Nah, itu bener apa enggak gitu? Boleh diklarifikasi lah gitu. Gimana kalau manis pahit pasti ada ya, manisnya ada, pahitnya ada gitu. Kebanyakan apa tuh biasanya? Pahitnya manis ya? Jadi sepet sih, jadi sepet. Oke. Jadi nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Nah itu di awal itu kalau manis pahit sih pasti ada, dan manisnya juga banyak, pahitnya juga banyak gitu. Cuman memang untuk awal itu kita kaget dengan sistem pencairan keuangan di Al Jamiah. Ya, di gimana Al-Jamiah. tuh kagetnya tuh? Kaget karena memang ribet. Seribet Jadi itu kan? kita harus kegiatan dulu baru laporan dan baru cair, bukan ngajuin terus cair gitu. Bukan ngajuin sebelum Ya, cair terus laporan gitu. Oh, ini mah laporan dulu. Ini laporan dulu. Enggak, kegiatan dulu, laporan baru cair gitu. Oh, gitu. Makanya kan secara tidak langsung kalau kita nggak ada kas itu harus dana talang. Dan kebetulan momentum itu di awal saya naik jadi ketua umum itu banyak sekali kegiatan yang memang harus mengeluarkan anggaran. Saya tahu paling besar itu Mabimsos. Ya, di awal itu Mabimsos, terus ada Social Cup. Oh iya. Ada dulu kebetulan mau ada LSMAJ, Liga Sepak Bola Mahasiswa Antar Jurusan yang diadakan oleh UKM Liga. Ya. Itu kan banyak harus ngeluarin biaya pendaftaran, terus biaya latihan dan lain sebagainya. Bahkan Mabimsos yang emang nggak kecil gitu kan. Betul. Nah akhirnya saya mencoba untuk menyiasatinya seperti, ini harus cari modal nih, harus cari dana talang nih gitu. Tapi alhamdulillah karena mungkin komunikasi saya berjalan gitu ya, komunikasi dengan alumni, dengan demisioner dan lain sebagainya, akhirnya SPJ pun LPJ pun dibantu. Tata caranya diajarin, tips and triknya supaya cepat di ACC itu diajarin gitu, dan alhamdulillah kita kehitung cepat, cuman beberapa kali revisi langsung cair gitu, alhamdulillah. Tapi segitu kan nggak cukup, modal segitu nggak cukup gitu. Kita punya kas di awal itu kisaran 9 jutaan lah, 9 sampai 10 juta. Itu nggak cukup buat garap program gitu. Kalau kita hitung pakai logika. Ya pasti, nggak cukup. Nggak akan cukup gitu. Makanya di periode awal itu saya gade motor. Gade motor? Gade motor. Asli itu? Asli, itu digade, benar. Saya klarifikasi itu benar digade. Oh, jadi se-effort itu tuh ya ketika jadi ketum. Karena memang ketika lihat berat tanggung jawabnya itu. Iya itu. Ketika lihat uang segini, kegiatan membutuhkan uang lebih dari kas HMJ, ya dari mana uangnya? Ya, gade motor. Gade motor kayaknya. Karena pertama saya belum ada penghasilan, masih dari orang tua lah ya. Iya. Dan kalau mau minjem ke orang tua pun ya sempat sih, cuman beberapa kali gitu. Nah, akhirnya saya coba gade motor. Alhamdulillah setelah beres kegiatan Mabimsos pun itu kembali lagi gitu. Balik lagi uangnya. Nah, yang bikin pahitnya sih sebenarnya soal anggaran. Pokoknya kita pencairan di bulan November, nggak tahu Desember, baru dibuka lagi itu di bulan April kalau nggak salah. Maret, April. Kita harus nunggu pembukaan tahun anggaran baru. Nah, di situ mulai lagi untuk cari lagi
sponsor, cari lagi CSR, cari dana lah. Iya, iya. Alhamdulillah karena ya tadi saya bilang komunikasi saya dengan para alumni itu alhamdulillah berjalan dengan baik gitu. Banyak alumni yang bantu. Ada yang kasih pinjem, ada yang ngasih gitu ya, sumbangsi. Dan alhamdulillah ya alumni sosiologi mah pada baik-baik lah. Oke, alhamdulillah. Berarti itu tandanya kalau ngebantu gitu alumni sosiologi pada sukses. Ya, sukses, pada peduli juga. Jadi yang peduli, alumni yang peduli itu bukan cuma bukan cuma jurusan lain gitu ya, salah satunya sosiologi. Kalau di konten-konten di TikTok tuh ada alumni sastra mesin tuh. Oh, sastra mesin. Ya. Kalau sastra mesin itu problematik alumninya. Alumninya rese. Rese. Kalau kita mah kan dikasih terus. Ya, itu meminta terus. Itu meminta. Ya, itu bercanda lah. Ini ketika ketum selesai menjabat mungkin ya di kepengurusan, apa nama kabinetnya tuh waktu itu? Kabinet Adigana Parahita. Apa tuh filosofinya Adigana Parahita waktu itu? Adigana Parahita itu artinya golongan unggul yang mensejahterakan orang lain. Oh, Indonesia unggul, bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu beda lagi. Beda lagi. Berarti ketika ketum di periode Adigana Parahita dan selesai waktu itu, gimana tuh? Apakah di posisi yang sekarang tidak menjadi ketum, di posisi sekarang apakah memang beban-beban yang waktu itu dirasakan tuh benar-benar apa ya, fresh semua gitu? Benar-benar atau kalau kangen jadi ketum lagi gitu? Kalau awal lengser sih sebetulnya culture shock ya, kaget. Kenapa tuh? Biasa sibuk, tiba-tiba nggak ngapa-ngapain. Itu kaget, sedikit kaget, makanya lu bete nih, gabut nih gitu. Cuman leganya pasti ada, lega. Iya. Lega karena ya amanah yang dititipkan ke saya itu sudah selesai gitu, dan laporan pertanggungjawaban secara jelas pun sudah saya sampaikan gitu ke masyarakat sosiologi. Makanya itu yang bikin saya lega gitu. Dan yang menarik tuh, karena waktu ketum menjadi ketua himpunan waktu periode Adigana, saya kebetulan sering ikut volunteer karena waktu saya belum HMJ. Dan saya tahu salah satu pahitnya waktu ketum itu ada di event Euforia. Oh, Euforia. Ya. Nah, saya juga bahasa Sunda nama sport jantung waktu Euforia, ya kan tuh ya. Problematik sekali waktu itu. Dan ketum kami ini waktu itu sampai berdarah-darah tuh ya. Kenapa tuh, boleh ceritakan biar tahu gitu kan? Jadi gini ya, di UIN itu kan sebetulnya dianjurkan untuk tidak mengadakan event-event musik. Konser musik? Ya. Konser musik itu disarankan untuk tidak dilaksanakan di kampus. Nah, tapi karena kondisi keuangan dan lain sebagainya, ini memaksakan kita untuk tetap menggelar di gedung itu di Gedung Abjad. Abjad, oke. Dan itu lebih ngerinya lagi itu di hari kerja. Ya, di hari kerja. Dari kerja. Jadi yang di Aljamiah itu banyak yang kerja lah. Ya. Dari mulai orang yang bertanggung jawab akan fasilitas Abjan gitu, itu pun masuk kerja gitu. Makanya di hari itu ada ketakutan saya setelah mendengar pengalaman dari teman-teman jurusan lain mengadakan konser musik di kampus, itu selalu ada aja gitu. Yang matiin listrik lah, yang gangguin lah gitu. Oh, matiin listrik ya? Oke, nanti itu. Nah, makanya saya ngerasa was-was. Takut nih kalau sampai tengah jalan gue start belum main, listrik udah dimatiin. Otomatis bubar kan kalau otomatis gitu. Bubar, dan ya bisa dianggap gagal gitu acara ini. Apalagi kan di sini sistemnya tiketing ya. Betul. Masa teman-teman yang lain udah beli tiket, tiba-tiba acaranya putus di tengah jalan gitu. Dan nggak lihat gestar. Ya, itu yang dikhawatirkan. Nah, dulu itu saya lagi keliling-keliling di sekitaran Abjan. Di luar berarti? Ya, di luar, lagi keliling-keliling untuk ngecek listrik, ngecek orang-orang, takutnya ada yang iseng. Iseng mau bikin kacau lah di acara kita gitu. Nah, saya lagi ngecek, tiba-tiba ada preman lah ya, kita katakan preman. Preman kampus atau preman apa itu tuh? Saya kurang tahu, tapi kayaknya itu bukan mahasiswa. Oh, bukan mahasiswa? Bukan mahasiswa. Itu nyamperin awalnya, nanyain ada acara apa, ada event apa, dan saya jawab, walaupun pada akhirnya itu mereka ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit. Mereka minta ya kalau bahasanya keamanan lah, buat keamanan katanya. Bukan mahasiswa itu teh? Bukan mahasiswa, cuman saya menolak. Dalam artian ya hak orang itu apa gitu, minta keamanan karena di sini ada satpam. Saya pun udah ada perizinan dari pihak kampus dan sebagainya gitu, udah aman lah, udah clear.
Ya. soal keamanan. Tapi tiba-tiba si orang ini tuh bertiga minta japreman. Saya nggak kasih, terus minta masuk juga saya nggak kasih karena saya khawatir dia bikin kacau di dalam. Ya, betul. Akhirnya tiba-tiba mereka spontan Jangan. Gimana? spontan mukul, Mukul. spontan mereka mukul di ini ada bekas jahitan di sini. Wah, iya benar. Ya, ini mereka mukul dan saya ngerasanya ya cuman sakit biasa gitu. Dalam artian, ya udah mereka kabur, saya masuk ke dalam itu. Mereka kabur pas sudah mukul. Ya, saya belum ngeh ini berdarah atau sobek itu saya belum ngeh masuk. Tapi pusing sedikit. Nah pas di dalam karena kebetulan gue startnya musiknya gitu ya, tambah lighting yang kayak gitu, pusing, kerasa pusing. Saya megang yang tadi dipukul tuh ada darah. Akhirnya kan pingsan tuh di situ. Bawa aja ke rumah sakit. Berapa jahitan? 4 kalau nggak salah. Ya, kebetulan waktu ketum jatuh itu, saya itu ada beberapa meter dari ketum. Karena sebelum ketum jatuh saya lihat dulu, ada ketum, gitu kan. Beberapa detik kemudian, bukan menit lagi tuh, beberapa detik jatuh. Makanya kita ngiranya waktu ketum jatuh terus berdarah-darah, ketum itu kecapean, pusing, karena kan waktu itu hektik banget ya. Problematik banget. Jatuh kena pinggir jendela itu yang tajam, bata lah. Kita kira gitu. Ternyata pas ada info lanjutan, ada yang macam-macam. Nah itu di hari H itu, kejadian itu saya sengaja nggak bilang. Kenapa tuh? Karena saya khawatir malah jadi makin chaos. Oh iya. Makanya saya diam dulu, saya silent dulu, sampai acara beres baru saya bilang gitu ke teman-teman kalau kejadiannya sebetulnya itu seperti ini gitu. Iya. Makanya ketika teman-teman bilang oh jatuh ini, makanya saya diam, nggak saya validasi langsung gitu, karena saya takut malah bikin kacau acara juga gitu. Iya. Wah, ya betul sih. Kalau langsung bilang otomatis riweuh tuh. Pasti riweuh, pasti. Saha nu manikia gitu kan. Bahasa Sunda nama. Oke lah, itu mungkin terkait kok bisa jadi ketum, terus pengalaman ketika ketum menjabat di himpunan periode Adigana Parahita 2000 berapa tuh? 2023. Nah, sekarang mungkin kita coba bedah sedikit karena kita bahasanya organisasi di kampus UIN tercinta ini tuh, mengenai perspektif ketum melihat dinamika organisasi yang ada di kampus kita tercinta ini seperti apa tuh perspektif ketum. Buat dinamika sebetulnya kita balik lagi ya, kampus itu kan sebagai miniatur negara ya. Ormawa itu sebagai salah satu miniatur negara gitu. Kita ada lembaga legislatifnya di SEMA, kita ada lembaga eksekutifnya di DEMA dan di HMJ atau HMPS. Nah, ini sebagai salah satu miniatur negara dan memang semakin terasa itu ketika melihat dinamika politik kampusnya juga. Gimana tuh? Ini menarik gitu. Politik kampus di UIN itu salah satu politik kampus yang memang orang lain bilangnya ngeri katanya. Sampai rebutan kursi lah dan lain sebagainya, sampai culik-culikan, sambil main otot. Berarti the real miniatur politik negara ya. Dan saya ngerasa dinamika organisasi kampus di UIN ini menurut saya udah terlalu berlebihan. Seharusnya? Ya harusnya sewajarnya lah. Sewajarnya dalam artian ormawa atau organisasi di kampus itu memang salah satu tempat untuk kita belajar, media untuk kita mengasah soft skill kita gitu kan. Oke. Mungkin tadi tuh karena ketum resah mungkin ya melihat realitas dinamika organisasi yang ada di kampus kita tercinta ini. Dan tadi kenapa menurut ketum kan tadi bilang bahwa kenapa harus seperti itu, maksudnya kenapa harus berebut kekuasaan atau berebut kue, resah. Dan harusnya seperti apa tuh? Harusnya itu idealnya lah menurut perspektif ketum harusnya seperti apa tuh? Idealnya ya kembali lagi ke marwahnya demokrasi. Jadi pun kan yang menjadi permasalahan itu bukan soal kontestasinya, bukan juga soal rebutan kursinya, itu menjadi hal lumrah sebetulnya. Tapi yang menjadi permasalahan itu ketika mereka ini menghalalkan segala caranya. Dan itu disebut ya wajar, itu dinamika. Iya. Itu yang menjadi kritik mungkin ya. Seharusnya marwah demokrasi ini dikembalikan ya dari miniatur negaranya dulu gitu. Makanya gimana yang di atas mau
berubah gitu ya. Gimana yang di atas Ada perubahan. ya ada perubahan, tapi di bawahnya aja masih mewarisi hal-hal yang memang tidak etis, itu bukan nggak ada demokrasinya gitu. Nah, Udah semua etik. aduh bahaya tuh, hati-hati tuh. Siap. Terus masalahnya gitu di kampus ini kadang ada kedekatan beberapa mahasiswa yang itu dimanfaatkan untuk ya jalur birokrasi lah. Mereka tuh memanfaatkan hal-hal itu untuk memenangkan kontestasi. Oke. Kecuali kalau misalkan memang kontestasi itu berjalan apa adanya secara normatif gitu ya, sesuai dengan aturan atau kebijakan yang berlaku dari setiap ormawa yang ada di kampus gitu. Kalau berjalan ya sesuai aturan, menurut saya oke-oke aja gitu, fine-fine aja. Cuman sekarang yang terjadi nggak kayak gitu. Banyak yang main belakang lah, sampai harus jual beli nilai dulu lah, sampai harus benerin nilai dulu lah. Sampai harus culik-culikan. Nah, itu yang menurut saya udah bukan zamannya. Bahkan ke fisik juga ada. Ada, saya sempet juga dulu gitu. Rame gitu, sempat rame fisik gitu. Cuman ya setelah melalui itu saya rasa nggak perlu ada lagi gitu kayak gitu. Oke. Makanya yang menjadi perspektif saya juga mungkin ya sebagai host di sini, perlu adanya budaya meritokrasi gitu, meritokratik. Jadi memang oke lah kontestasinya diperbaiki secara normatif, secara aturan gitu ya, sehingga itu bisa melahirkan kader-kader atau pemimpin-pemimpin yang punya legalitas dan punya kapasitas gitulah. Tapi juga di bawahnya sebagai kepala departemen, kepala bidang dan sebagainya, itu tuh orang-orang yang punya kompetensi gitu ya. Sehingga penyeleksiannya itu bukan karena orang dalam atau karena ada siapa, tapi memang dia ahli dalam bidang apa. Itu mungkin ya. Nah, mungkin itu dalam ranah miniatur pemerintahan terkecil yaitu di kampus ya, dalam tanda kutip terkecil ya. Kita coba beralih ke yang aslinya gitu ya, yang kompleks. Karena kita juga harus melihat salah satu bentuk organisasi terbesar yaitu negara, di mana di situ ada kepala pemerintahan atau kepala negara yang mengatur kompleksitas organisasi atau dinamika organisasi di tanah air tercinta ini. Nah, menurut pandangan Ketum, bagaimana kondisi situasi dinamika apa ya sebutnya organisasi terbesar yaitu negara pada situasi saat ini? Ini mungkin nyambung nanti ke hal-hal politis lainnya gitu ya. Gak bahaya tuh? Kita kalau ada bahaya saya langsung alihkan pertanyaan. Oh iya. Kondisi ya? Kondisi. Kondisinya ya kalau bilang baik-baik aja enggak. Enggak baik-baik aja jelas gitu. Masalahnya di sini apalagi kan kemarin ya ada pesta demokrasi lah. Pesta demokrasi, tapi saya balik nanya nih ke Kang Adri. Emang benar gitu ya berjalan dengan seharusnya enggak nih pesta demokrasi ini gitu menurut Kang Adri? Secara tanggal, secara waktu berlangsungnya kontestasi berjalan sesuai rencana. Cuma bagi saya dalam proses pelaksanaannya banyak hal-hal yang bagi saya itu sangat tidak etis. Itu kalau bagi saya. Tidak etis. Karena memang ada beberapa kejadian yang terlalu nampak dilakukan oleh para organisator pemerintahan, dan itu menjadi sesuatu yang meresahkan dan jengkel mungkin bagi saya. Nah, itu mungkin yang saya rasa situasi saat ini ada sesuatu yang terlalu dipaksakan dan yang tidak etis pun tetap jalan gitu. Hanya label gitu tidak etis. Gitu. Mungkin gini ya Kang, kita kan lihat kondisinya saat ini itu salah satu pemilu yang memang chaos ya. Chaos. Oh, ini bahas pemilu berarti maksudnya. Oke. Negara kan sekarang negara lagi rame nih soal pemilu nih. Ya, negara ini hari ini saat ini itu menurut saya sedang chaos gitu, ketika kontestasi yang seharusnya berjalan secara damai gitu. Ini banyak yang tidak berjalan gitu ya, tidak berjalan secara damai dalam artian apalagi sekarang gitu ya zamannya media sosial. Mungkin Kang Adri bisa menyaksikan sendiri gitu di sosmed itu masif sekali gitu ya. Gerakannya tuh banyak yang memang menyimpang. Bahkan dari mulai penyebaran berita pun banyak yang menyebarkan berita-berita hoax.
Nah, makanya di sini peran mahasiswa itu sangat penting, sangat penting dalam artian ketika kita menjadi kaum intelektual, jadi kaum yang memang sudah seharusnya kritis, jangan sampai mau kita dibungkam dengan yang tidak seharusnya. Makanya ketika ada sesuatu di negara ini yang kita rasa patut kita kritisi, kita rasa patut kita pertanyakan kejelasannya, ya sampaikan gitu. Oke. Manfaatkan media-media yang ada, sosial media yang ada gitu, platform yang ada ya untuk menyuarakan hal itu gitu. Jadi jangan sampai sarwana lah. Karena kan yang namanya demokrasi itu bakal berjalan dengan baik itu kalau ada oposisi, betul gak? Betul. Jadi ada counternya lah, ada counternya ketika dari eksekutif memberikan kebijakan, nah, si oposisi ini yang mengkritisi kebijakan tersebut gitu, sehingga jalannya demokrasi itu berjalan gitu. Nah, cuman di saat ini kan saya lihat nggak berjalan gitu, semuanya sama aja, semua sama aja gitu. Ketika kata eksekutifnya A, ya ikut A gitu. Ini persis seperti di kampus tuh ya. Iya, makanya kenapa saya bilang organisasi kampus di itu kampus. miniatur negara itu ya karena itu. Sehingga ketika kita nanti menjadi calon regenerasi, calon-calon pemimpin di masa depan, ya kita harus membiasakan dari hal terkecil dulu. Dari mulai ranah yang kecil dulu, dari miniaturnya dulu. Sehingga nanti ketika kita sudah sampai waktunya untuk memimpin negara ini gitu ya, generasi kita memimpin negara ini, kita sudah terbiasa dengan hal-hal itu gitu. Kejujurannya dan lain sebagainya. Yang menjadi kekhawatiran itu ketika kita di organisasi yang ada di kampus kita benahi secara normatif gitu kan. Tapi pada realitanya ketika bergabung pada birokrasi pemerintahan, organisasi pemerintahan, kita malah terbawa ritme atau budaya yang ada di pemerintahan tersebut ya seperti tadi. Ya. Artinya capek-capek belajar organisasi secara normatif dengan baik. Ya. Tapi ujung-ujungnya ikut birokrasi yang tidak baik. Yang bener aja. Rugi dong gitu kan. Makanya gini ya, harus ada gerakan masif lah. Gerakan secara serentak. Ya entah itu untuk menjadi lebih baik ya, yang pastinya menjadi lebih baik. Makanya balik lagi kepada keberanian kita. Ketika generasi kita yang nanti sudah waktunya memimpin negara ini, ya harus dilakukan secara masif gitu. Semuanya harus punya satu visi yang sama lah, satu visi yang sama untuk ya mungkin memperbaiki ataupun merubah hal-hal yang memang sudah seharusnya diperbaiki atau dirubah. Tidak dilanjutkan gitu hal itu. Kalau memang dirasa baik yang perlu dilanjutkan ya lanjutkan. Ya kembali lagi kan kita mahasiswa sosiologi ya, harus pintar analisis, harus riset gitu kan. Hal-hal itu yang nanti harus kita implementasikan atau kita praktikkan ke depannya. Berarti itu ini karena kita terbatas waktu juga, ini sedikit menanyakan perspektif Ketum. Karena tadi kita bicara di hal kampus, mungkin organisasi kampus, dan kita melebar ke hal yang sifatnya kompleks yaitu pemerintahan. Jadi pemimpin yang seperti apa tuh yang menurut Ketum itu ideal? Baik itu ketika dia berada dalam ranah kampus atau misalkan dia ketika berada dalam ranah pemerintahan. Pemimpin yang ideal itu menurut saya pemimpin yang mau mendengar, pemimpin yang dapat berbicara, gitu. Yang dapat berbicara artinya dapat berkomunikasi. Gitu. Ya, dapat berkomunikasi dengan baik, gitu. Karena bagaimanapun ketika komunikasi seorang pemimpin itu buruk, itu bakal ngacak-ngacak kemananya. Gitu. Artinya susah menyampaikan ide gagasan ya, karena memang istilah apa kalau bahasanya omon-omonnya itu tidak bisa tersampaikan dengan makanya kan kunci utama dari kepemimpinan itu komunikasi gitu. Bagaimana cara pemimpin itu dapat menyampaikan atau berkomunikasi dengan baik sehingga nanti entah itu komunikasi dari bawah ke atasnya jalan, dari atas ke bawahnya jalan, bahkan ketika hal terpentingnya kenapa kita butuh pemimpin atau kita harus menjadi pemimpin yang memang pintar atau pandai dalam berkomunikasi itu, yaitu ketika kita menginstruksikan ya, ngasih instruksi ke bawahan, ngasih instruksi ke rekan dan lain sebagainya itu dengan komunikasi yang baik mudah dicerna gitu. Sehingga pada implementasinya pun mudah gitu. Itu untuk dua ranah tersebut, baik di kampus atau di pemerintahan. Jadi yang pertama mungkin mau mendengar, jadi tidak anti kritik gitu.
Betul. tidak anti kritik, di mana kritik itu dijadikan sebagai evaluasi sekaligus sebagai ajang untuk mengkoreksi gitu ya. Mengkoreksi, mencari solusi. Mencari solusi juga gitu Betul. ya. Karena kan kalau kata salah satu pakar, ya Rocky Gerung lah, kalau bilang, dia bilang bahwa saya bayar pajak menggaji lu, ya maksudnya menggaji mereka para penguasa, para organisator di pemerintahan, itu tuh untuk buat kebijakan yang bagus, yang baik gitu Yang ya, menguntungkan yang rakyat. menguntungkan rakyat gitu. Jadi bukan nagih solusi ke rakyat istilahnya kayak gitu. Terus yang kedua tadi pemimpin yang bisa berkomunikasi gitu kan. Jadi istilahnya berbicara, atau kalau yang sedang ramai itu omon-omon itu sebetulnya penting bagi pemimpin gitu ya. Sangat Supaya keefektifan yang ada dalam organisasi itu, apa yang menjadi gagasan dan bisa ide tersampaikan itu dengan bisa baik. tersampaikan. Oke. Nah, itu mungkin khusus untuk pemimpinnya. Nah, ini dalam lingkup organisasinya, karena kita temanya ini tips dan trik mungkin dari ketum supaya organisasi itu bisa berjalan efektif. Kira-kira apa saja tuh? Karena saya juga di HMJ ini perlu masukan dari ketum. Itulah. Ya, Pak Haji. Mungkin Pak Yanto. Ya, okay. Oh ya, Anto masih ada. Masih ada Pak Yanto. Mungkin salah satunya kolaborasi. Kolaborasi. Kenapa? Karena pentingnya kolaborasi dalam sebuah organisasi itu untuk ya bahu membahu. Kan di sebuah organisasi itu pasti ada yang namanya visi dan misi. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk merealisasikan hal tersebut? Ya salah satunya dengan bahu membahu, berkolaborasi antara departemen A dengan departemen B kalau di himpunan ya. Iya. Berkolaborasi untuk menciptakan atau merealisasikan misi yang ada, visi yang ada gitu. Sekarang contohnya kayak teman-teman dari departemen pengembangan intelektual ingin menyampaikan tulisan atau hasil diskusi dan sebagainya, sulit tersampaikan kalau nggak ada departemen medcraft. Betul. Nah, makanya butuh kolaborasi di situ. Begitupun dakwah yang dilakukan oleh departemen agama supaya dapat tersampaikan di ranah sosial media dan sebagainya, harus ada kerjasama dengan departemen medcraft. Begitupun dalam ruang lingkup yang lebih besar gitu. Dengan adanya kolaborasi itu pasti lebih mempermudah dalam merealisasikan visi dan misi. Kolaborasi. Terus selanjutnya mungkin untuk membangun organisasi sukses yang penting tidak ada yang disembunyikan, transparansi. Dalam hal apa saja tuh? Dalam hal apa saja ya, salah satunya mungkin kebijakan, penggunaan anggaran dan lain sebagainya itu perlu. Jadi bukan hanya soal anggaran transparansi itu, tapi soal kita merumuskan kebijakan. Transparansi itu yang dimaksud oleh saya itu kita tidak mengeluarkan kebijakan setelah ketuk palu. Tapi kita adakan konsolidasi dulu. Ketika kita ingin membuat sebuah kebijakan atau aturan, SOP dan sebagainya, itu dibicarakan dulu. Disertai dengan alasan yang jelas, rasionalisasi yang jelas, urgensinya apa, sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Gitu. Walaupun memang pada kenyataannya, gitu, keputusan kita itu yang kita ambil itu nggak bisa untuk disukai atau diterima oleh semua pihak. Tapi kalau kita merasa keputusan itu kita ambil adalah keputusan yang baik, ya lakukan saja gitu. Lakukan saja. Kenapa? Karena ya itu balik lagi, kita harus menyertakan alasan yang jelas, rasionalisasi yang jelas supaya teman-teman di sana, masyarakat di sana bisa menerima kebijakan yang kita buat gitu. Oke. Itu mungkin yang nanti jadi masukan juga buat himpunan, karena kita juga pasti butuh ya salah satunya kritik dan masukan yang nanti itu jadi bahan evaluasi di himpunan ya. Dan mungkin karena memang kita terbatas oleh waktu, dari ketum sendiri ada pesan-pesan buat mahasiswa sosiologi yang baik yang semester bawah atau misalkan yang lagi nyusun skripsi, boleh tuh pesan-pesannya? Pesan ya. Pesannya sih buat mahasiswa sosiologi yang paling utama kuliah. Karena ini jadi salah satu evaluasi buat diri saya sendiri gitu. Ketika saya terlalu sibuk dengan organisasi, sampai akhirnya kuliah juga terbengkalai gitu. Terbengkalai dalam artian jadi kewajiban yang kedua lah. Padahal pada kenyataannya seharusnya kuliah itu menjadi kewajiban utama.
bagi seorang mahasiswa gitu. Nah, ini pesan buat teman-teman mahasiswa sosiologi. Yang pertama itu utamakan kewajiban kalian sebagai mahasiswa. Jadikan organisasi itu hanya media pembelajaran di luar kelas. Oke. Jadi ketika teman-teman punya tugas dan sebagainya, ya utamakan dulu tugasnya, tugas kuliahnya dulu, baru tugas himpunan gitu, baru tugas organisasi. Jangan sampai kewajiban teman-teman terbengkalai karena kesibukan teman-teman di organisasi. Utamakan kewajiban lah. Oke. Itu yang mungkin yang kalau yang bagi yang skripsian tuh, yang lagi UP, lagi itu, barangkali ada ini. Ya semangat pokoknya. Semangat aja. Jangan menganggap dosen kita nyebelin, dosen kita rese, karena dengan kita nganggap kayak gitu, itu semakin berat buat kita ngejalaninnya. Oke. Makanya semuanya dibawa enjoy, let it flow lah. Siap. Dibawa enjoy. Tepuk tangan dulu dong untuk Oke, tepuk tangan juga buat Mas Yanto. Mas Yanto, terima kasih kopinya Mas Yanto. Ya mungkin episode Soskes pada episode saat ini kita cukupkan Tom ya. Siap. Karena memang sudah panjang juga ini durasinya. Dan tadi juga sempat terpotong karena memorinya habis. Saya boleh jujur. Jadi intinya kita ketemu di episode selanjutnya di Soskes episode berikutnya. Oke, terima kasih Tum. Dadah dulu. Oke, dadah. Terima kasih Kang Tum, Adri atas waktunya. Mudah-mudahan diperlancar segala sesuatu. Amin. Diskusi lagi ya, nanti diskusi lagi. Dadah.